Lil muttaqina imama imama imama, sambil pedang dagunya, bidah dari surgaku, kecup keningnya. Ini musim hujan, sebulan 2 bulan ke depan positif lagi, hamil lagi maksudnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kemarin sudah ikut ngaji. Udah ketemu berarti? Siap, Bu? Siap, no? Nggih, Bu. Nggih. Nggih, Bu. Neneng, nggih. Malam, nggih, Bu. Wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Ini nanti buka di YouTube nih, buka di YouTube nanti no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, pasuntri ya pasangan suami istri. Begini, kemarin Ustadz menyampaikan wong wadon iku ora kudu ngopo-ngopo. Apa, Bu? Enggak tahu dia. Eta anu awewe apa ya? Ora kudu, ente wajib ngapa-ngapain. Ya gitu ya bahasanya. Jadi hanya duduk manis. Jadi ada 3 kewajiban. Ini sebenarnya sudah ada di tulisan ya. Laki-laki itu kan wajib sandang, pangan, papan. Laki-laki wajib menyandangi atau memberi pakaian wanita. Artinya semua pakaian yang beli adalah laki-laki, termasuk memakaikannya. Ya, ini kemarin kan sudah sedikit disinggung. Tapi nanti ujungnya ojo salah paham toh, gitu loh maksudnya. Ini saya akan lebih mempertajam pemahaman supaya para istri ini ngajinya tidak salah paham. Makanya agak melotot ke saya gitu. Ya nanti kalau belum ngeh ya ini akan saya bikin YouTube lah. Jadi laki-laki itu suami bu dalam kurung yang masih ada, yang nggak ada ya udahlah ya. Ini kewajibannya 3. Sandang, harus menyiapkan pakaian, memakaikan pakaian kepada istri, kan gitu. Jadi istri itu dalam kurung tinggal make. Umpama kotor, lah gitu kan. Maka yang wajib nyuci adalah suami, karena wanita tinggal make. Jadi pakaian, mencuci itu kewajiban suami. Ini harus dipahami dulu. 1, berarti wanita nggak wajib nyuci. Alhamdulillah. Oke, tapi selama ini masih nyuci ya. Ya ini makanya dengerin dulu, sorga itu aslinya hanya untuk para istri itu sebenarnya itu.
Karena wajibnya nyuci suami, tapi yang nyuci adalah istri. Berarti itu pahalanya berlipat-lipat itu ya. Ini satu. Yang kedua, pangan. Pangan itulah makanan. Laki-laki wajib menyediakan makanan yang siap disantap oleh istri. Maka pemahaman gampangnya, istri yang penting tinggal makan, duduk manis. Sarapan yang nyediain teh salaki, yang bikin kopi salaki, yang beliin nasi uduk salaki. Jadi istri itu cuman bersihin kuku, kukunya disikat-sikat gitu, sama dipuk-puk lah, diwangi-wangi. Artinya makanan juga yang wajib bikin Indomie adalah salaki. Jadi wanita tinggal yang mangan baik kayak gue. Oke, ini yang dua kan. Yang ketiga, papan. Laki-laki wajib menyediakan atau mengadakan papan. Papan itu papan, Bu, tahu papan? Tempat tinggal, papan panggonan, rumah. Jadi istri tinggal masuk. Wes, itu kewajiban laki-laki. Kan gitu. Berarti wanita harus ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Kan gitu dah bahasanya. Terus di mana letak ibadah istri kepada suami? Kan gitu dah. Di sini kan letak ibadah suami. Suami ngasih pakaian itu ibadah, nyuci pakaian istri dan anak-anak itu ibadah. Suami mencari makanan, menyiapkan makanan, mematangkan makanan untuk istri dan anak adalah ibadah. Suami menyediakan rumah tempat tinggal untuk istri dan anak-anak adalah ibadah. Lah istri ibadahnya mana? Ya kan gitu kan? Lah iya, lah ini tadi ada melayani. Maka istri wajibnya cuma satu. Maka sebenarnya tema yang saya tulis ini, kewajiban istri terhadap suami cuma satu. Ngeler. Manut, nurut, taat. Hanya taat aja, manut, nurut, taat pada suami. Maka kalau suaminya ngomong, "Ma, cucian banyak, tolong dicuci." Nah, berarti yang nyuci siapa? Ya istri, wong disuruh. Kan istri wajibnya taat. Kan gitu toh. Ma, pakaian banyak, papa capek, pakaiannya dicuci. Berarti kalau nggak nyuci, nggak taat, hukumnya dosa. Satu. Dua. Ini bukan bohong, ini asli. Yang kedua, pagi-pagi, Ma pingin ngopi, Ma pingin teh, Ma pingin sarapan nasi uduk. Siap apa? Beli, bikin. Itu kan suami perintah. Lah, sebagai istri wajib taat. Maka yang bikin kopi jadinya istri. Apa itu bahasanya? Yang bikin makanan adalah istri. Jadi istri di situ letaknya adalah taat. Ini tuh. Nah yang ketiga, ini rumah. Oke. Iya, tapi kan ini jelas kalimatnya. Karena ternyata yang namanya kata-kata itu penting. Ibu dulu, sebelum ada kata-kata saya terima nikah dan kawinnya Nur Hidayah binti Bejo dengan mas kawin ayam potong 10, dibayar tunai. Kan gitu kan? Setelah ada bentuk kata-kata, kenapa melihat Nur Hidayah jadi pahala? Kenapa megang Nur Hidayah jadi pahala? Kenapa segala macam jadi pahala? Itu karena kata-kata. Maka kata-kata itu penting. Maka di sini jelas kata-katanya. Yang wajib 3 hal salaki, tapi istri wajib taat. Maka suami
itu rumahnya gede, lembok kalau suami pulang itu dipel, ya gitu kan. Maka tolong dipel. Maka yang wajib ngepel adalah istri, karena wajib taat. Maka ketika ada yang salah paham, ini loh, takutnya ada yang salah paham. Kata Pak Ustadz, pokoknya istri nggak ngapa-ngapain. Karena sekarang zaman now istri hanya main HP. Mau cucian numpuk, cucian piring numpuk, yang penting main HP. Ketika suaminya ngomong, "Ma, itu cucian piring, itu cucian itu." Ah, zaman Nabi nggak ada wanita nyuci. Nggak begitu bro. Bro, ibu-ibu, nggak begitu. Jadi kalau suaminya nyuruh, wajib nurut, wajib taat. Yang lebih lagi, ini yang lebih, kan semuanya pingin nilai lebih, nilai plus. Sebelum diperintah sudah menjalankan, itu yang luar biasa. Pakaian kotor semua, suami nggak usah nyuruh, sudah dicuci, sudah disetrika, sudah wangi, suami tinggal make, hatinya adem. Maka suami kalau ridho dan rela, ini ibu-ibu semuanya masuk surga. Makanya jangan salah paham. Tugas kita mencari nilai tambah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa ono dalil? Ini mau dalil. Bangun tidur udah ada kopi. Nah, begitu. Di sini peristiwa ini pernah Siti Fatimah itu protes. Siti Fatimah protes. Siti Fatimah siapa? Hah? Anak Nabi, putri Nabi yang paling cantik itu, Bu. Fatimah itu cantik banget, disayang banget. Saya ketika umroh itu melihat orang cantik-cantik apa begini ya, putri Nabi itu. Kalau melihat ibu-ibu ya cantik juga sih. Hanya beda, Bu, beda. Beda di mananya? Coba, Bu. Di hidungnya. Hidungnya wong Indonesia pesek-pesek. Tapi manis dan cantik, insya. Kalau ngelihat orang sana mau, insya Allah. Begini, ini kan pernah saya sampaikan. Siti Fatimah, ini saya singkat karena pernah saya sampaikan, tapi ujung dari kalimat nanti yang saya utarakan. Ketika Nabi masuk ke rumah Siti Fatimah lagi nangis kan. Ketika lagi nangis, mingsek-mingsek, nangis mingsek-mingsek sambil megang itu palu, alu untuk nutup padi kan. Kenapa kamu nangis, Fatimah? Saya capek. Kenapa? Udah nyuci baju Hasan Husain, nyuci baju Sayyidina Ali suami, suruh numbuk padi, saya capek. Ya Rasul, tolong dong ngomong sama suami, suruh nyari pembantu. Kan gitu. Nabi kan tidak jawab toh. Hanya Nabi megang padi lah. Di Indonesia ngomong padi, megang batu, akhirnya batunya jalan sendiri kan, menggiling padi itu. Padinya sambil giling, sambil baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Singkat kata, selesai gilingnya, ini batunya kan ngomong, ya Rasul, saya sangguplah untuk menggiling padi seluruh manusia yang ada di dunia. Wih, hebat amat kamu lah, bahasa Nabi begitu. Padahal orang nanti akan banyak miliaran. Belum lagi itu orang-orang angke makannya banyak itu. Nanti padinya, gilingnya capek itu. Enggak apa-apa. Emang apa alasanmu? Gitu kan? Ini kan sudah pernah saya sampaikan kan ini. Ini karena ujungnya yang akan saya bahas. Karena ada ayat Al-Quran ya Rasul. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6.
A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah ila akhirih. Dalam ayat itu ada kalimat ya Rasul, bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Aku nggak mau ya Rasul. Ayat itu kata-kata batu adalah aku. Aku nggak mau masuk neraka panas ya Rasul. Saking takutnya masuk neraka. Maka apa kata Nabi? Enggak, khusus kamu nanti akan menjadi bahan bangunan apa namanya? Rumah indah mewahnya Siti Fatimah di surganya Allah Subhanahu. Nah ini, maka setelah Siti Fatimah pun mendengar percakapan antara Nabi dan batu seperti itu, Kanjeng Nabi deketin Siti Fatimah, megang pundaknya. Saking sayangnya Nabi, Fatimah, nah di sini nih masuk Bu. Ibu supaya jadi istri itu pokoknya belum ngapa-ngapain sudah tahu kemauan suami. Lantai kotor langsung dipel, gitu ya. Pokoknya yang kira-kira suami itu makruh itu ya makruh ya. Yang suami bikin jengkel itu pokoknya nggak jadi jengkel, itu ibu nilai plus di sini. Maka kalimat Nabi, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam libnatihi, Nabi dawuh dumateng putri ini pun, Nabi bicara kepada putrinya Fatimah, lau sya'allahu ya Fatimah, kalau Allah berkehendak Fatimah, la tuhannat dzalika roha wahdah, maka Allah yang akan menggiling padi itu. Kalau Allah mau, walah tinggal batu tadi disuruh giling semua bisa. Tapi walakin aradallahu, tapi Allah berkehendak. Di sini Bu, ini kitab sampai pada protol kayak gini Bu. Saking lawasnya dan tanda-tanda suka dibaca. Itulah kalau masih bagus itu nggak pernah dipegang itu kayak Quran ibu di rumah ini. Ini Bu pada merewek kayak gini. Ini saking seringnya dipegang. Allah menghendaki apa? Ayyaktubalakil hasanat. Di sini. Kalau Allah kepengen menyuruh batu untuk menggiling semua padi gampang, tapi Allah kepengen mencatat amalan-amalan kebaikanmu karena kamu mau mencuci, karena kamu mau masak, karena kamu mau ngepel, karena kamu mau membantu pekerjaan suami. Lakil hasanat, Allah akan catat bagimu beribu-ribu kebaikan. Wa yukaffiru laki sayiat, Allah akan menghapus segala kesalahan. Wa yarfa'u laki darajat, Allah akan mengangkat derajatmu. Itu kenapa wanita kudu capek. Maka tadi enak dong jadi istri. Enak. Tapi ada nilai plus kalau sebelum diperintah, sebelum diapa sudah menjalankan. Ini kalau anak-anak zaman sekarang karena gedenya sudah dengan HP ya. Itu banyak suami-suami yang lapor ke saya curhat. Ustaz, doanya apa sih supaya istri saya itu ngerti gitu loh. Masa kalau pagi game nggak segera mandi, apa segera bikin kopi, saya udah ngomong, tapi istri saya susah banget Pak Ustaz. Mau kasih resep yang paling jitu? Iya, ganti. Ya, ganti. Enggak begitu Pak Ustaz, saya kepingin ini supaya adem. Oh baik, itu tadi bercanda Bu yang pertama itu. Ini begini. Ini ilmu, maka nanti suaminya kalau begini berarti dapat ijazah dari Ustadz. Kalau ada istri yang bawel kayak enggak di sini enggak sih? Itu suami ngadanin ibu, kupingnya diadanin, kanan yang kiri dikomatin, terus ubun-ubunnya ini di, iya benar. Tapi ibu lagi tidur. Saya suka ngasih tahu laki-laki begitu, kalau punya istri bawel itu ya. Oh, bawel itu kan ya bawel apa lagi? Cerewet lah. Tapi memang wanita harus cerewet.
Laki-laki kalau nggak dicerewetin ngawur. Udah cerewet aja nggak apa-apa, wes cerewet aja. Beneran loh, saya kan suami kalau nggak dicerewetin itu, Bu, ya semaunya. Jadi saya ngakuin, mamanya pergi malam, istri nggak WA, berarti dibiarkan. Ya malah, ya biarin aja gitu. Tapi kalau cerewet, Pak jam 10 pulang, Pak jam 11 pulang, Pak jam 12 pulang, mau pulang apa enggak? Gitu kan bahasanya. Itu biasanya kan suami berpikir. Tapi kalau dibiarkan, yang ngomong bablas pengalaman ini bisa. Maka aku dicerewet. Tapi cerewetnya yang berilmu. Nanti habis dari sini cerewet banget. Gara-gara ngaji sama Ustadz, istri saya tambah cerewet. Astagfirullah. Ini masalah paham. Oke. Jadi kembali, Allah mau supaya ibu ada nilai plus. Maka ya Fatimah, sambil Kanjeng Nabi megang pundaknya, ya Fatimah, ayyumam ro'atin tohanat li zaujiha. Ketika ada wanita yang giling padi. Cuman kalau di sini ketika ada wanita yang masak lah, apa namanya, nyuci berasnya itu, nek neng kampung jenenge mususi, ngesikan, terus ngerimbang, ya Bu Nirida ya. Ada mususi, ada apa, ngerimbang, ngelembang ya. Ngelembang gimana sih kalau di sini? Supaya nggak ada apa batu-batu ya. Aya, nek neng Lampung jenenge ngerimbang, kata ibuku. Nek mususi ya dipususi. Karena saya begitu juga biasa, wong saya santri. Saya kadang ngeliwet, Bu, saya yang liwet kadang. Kadang istri saya begini. Karena waktu tadi pagi kan pengajian. Tapi bukan tadi pagi, kemarin. Pak, ini mau ngaji waktunya mepet, kamu yang liwet ya. Ini gitu. Yang masak nasi oke, kalau hanya masak nasi mah kecil, Bu. Tuh kalau suruh masak ya bisa, wong santri itu semua bisa. Hanya rasanya yang beda. Paling kalau saya yang nyayur, ini kok rasanya begini, lupa, gitu aja. Tapi bisa. Dan artinya ketika ada suami nggak ada beban ya, nggak ada beban disuruh, itu nggak akan ada masalah. Karena dia merasa itu kewajibannya. Pak, saya mau ngaji, ini waktunya mepet, yang lewat ya oke. Ya nggak ada beban, biasa aja. Tapi kalau ada, lo nyuruh gua lo, wah ini masalah, ini pasti masalah. Kebanyakan begitu. Nah, iya, makanya ini kudu ngerti lagunya Jeffrey Al-Bukhari. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Jadi udah ngaku salah, maafkan aku ya sayang, ya gitu kan. Aku nggak bisa membimbingmu, aku memang bodoh, maafkan aku ya. Udah kamu ngaji nggak apa-apa, saya yang liwet, ya gitu lah. Karena saya ngajarin kamu wudu nggak bisa, saya ngajarin kamu sholat nggak bisa, saya ngajarin Quran kamu nggak bisa. Tapi ini waktu kamu kudu ngaji berangkat, aku yang liwet, gitu aja wis. Nanti kamu pulang sudah mateng. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Itu kayak wanita kalau digituin asik gitu ya. Ya akhirnya ketika sedih muncullah ruhama, kasih sayang di antara sesama. Itu nggak akan ada pertengkaran. Hadirmu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu. Apa terusnya? Dijadikan engkau istriku. Itu kan? Engkaulah bidadari.
Masya Allah. Padahal kayak bidadari. La ilaha illallah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama 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 sambil pedang dagunya, bida dari surgaku, kecup keningnya. Ini musim hujan, sebulan 2 bulan ke depan positif lagi, hamil lagi maksudnya. Loh, keluarga kalau begitu adem, ayem, tentrem gitu loh Bu. Adanya cuman kasih sayang, yang makan yuk sama apa? Kangkung. Enak itu. Wah, suami kok sama istri nggak pernah tanya. Istri kalau nggak ditanya nggak tanya. Istri itu ya itu tadi cerewet nggak hanya ngomelin tapi tanya. Pak, udah mandi belum? Ya. Pak, sarapan pakai apa? Pak, itu suami kalau digituin itu sebenarnya seneng, tapi sok ngomong begini, Pak Welo ngomong aja gitu kan. Tapi aslinya seneng, makanya berisik. Tapi yang paling nggak seneng ya, Pak duit. Lah itu nggak seneng itu, pusing itu udah. Oke, dan ini bisa dipahami ya. Artinya suami itu, ini saya juga sering ngomong di pengajian laki-laki begitu. Jadi suami jangan merasa jadi suami terus harus selalu di atas. Maksudnya di atas itu dalam kepemimpinannya lo dulu, bukan yang itu lo ya, itu ngeres aja ini ya. Jadi jangan sok gitu. Ya kayak tadi aja biasa. Gitu Pak, ini kayaknya mau hujan ini. Nanti jemuran diangkat ya. Jangan jawab, itu kerjaan wanita. Enggak usah. Oke siap, gitu aja wes. Adapun nanti nggak diangkat, jawab lupa. Udah selesai. Jadi jangan bikin ribut lo. Lupa mah, HP aja biasa mah gitu. Supaya nggak berantem.